Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rizky Hawadi dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI mengkritisi capaian perekaman KTP elektronik di Papua Barat yang sangat rendah, yakni 30%. Untuk itu DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri segera memenuhi semua kebutuhan pemerintah Provinsi Papua Barat agar dapat mempercepat proses perekaman iktp sebelum pelaksanaan pemilu 2019. DPR RI mengkritisi capaian perekaman KTP elektronik di Papua Barat yang sangat rendah, yakni 30%. Untuk itu DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri segera memenuhi semua kebutuhan pemerintah Provinsi Papua Barat agar dapat mempercepat proses perekaman iktp sebelum pelaksanaan pemilu 2019. Usai kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Al-Muzamil Yusuf menyayangkan rendahnya capaian perekaman iktp. Tercatat hanya 300 orang memiliki iktp dan 1 juta penduduk Papua Barat. Saat ini masih banyak penduduk Papua Barat yang menggunakan KTP lama, bahkan surat keterangan penduduk. Untuk itu Al-Muzamil berharap kebutuhan seperti belangko hingga penggantian alat rusak segera dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi waktu kita bicara dengan Kemendagri, ya mereka optimis untuk 2018 ini terpenuhi. Sehingga data kita kependudukan untuk pemilu, pilkada, dan terutama untuk 2019 nanti, ya sudah terpenuhi semua. Sehingga tidak ada lagi yang namanya suket, surat keterangan sudah tidak digunakan lagi, dan KTP biasa juga sudah tidak digunakan lagi. Ya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro meminta peran aktif Pemprov Papua Barat dalam mensosialisasikan pentingnya perekaman iktp kepada masyarakat. Pasalnya, iktp berfungsi juga dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. iktp di sini kan masih rendah sekali. Kenapa itu rendah? Padahal kan dari pemerintah, Mendagri, belangko, ini cetak sebagainya nggak masalah. Kalau di sini bermasalah, artinya di sini pemerintah daerah itu belum bersungguh-sungguh. Dari Papua Barat, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI mendorong disusunnya rancangan undang-undang anti-LGBT karena merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai norma nilai dan ajaran agama yang ada di Indonesia. Pemerintah juga diminta meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang perilaku LGBT kepada masyarakat luas. Fraksi P3 DPR RI mengusulkan rancangan undang-undang tentang anti tindakan LGBT. Mengingat LGBT adalah perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan norma, nilai, serta ajaran agama yang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah diharapkan juga dapat meningkatkan pendidikan tentang bahaya tindakan LGBT kepada masyarakat luas. Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Marlinawati menegaskan, fraksi P3 akan berupaya memasukkan pasal terkait perilaku LGBT dan hubungan seks di luar pernikahan dalam revisi Undang-Undang KUHP sebagai tindakan pidana. Kami berupaya mendorong terus agar norma-norma LGBT, perilaku LGBT yang memasuki area pidana itu dimasukkan di dalam RUU KUHP. Tetapi secara tersendiri, fraksi P3 juga sudah beberapa waktu yang lalu mengusulkan rancangan undang-undang anti-LGBT. Pemerintah dan DPR RI harus bersama-sama mengantisipasi berkembangnya perilaku LGBT. Untuk itu, Reni mendorong adanya pembahasan rancangan undang-undang tentang anti-LGBT sehingga lembaga pendidikan serta keluarga akan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Proses pembentukan sosial gitu ya, agar LGBT itu tidak terbentuk gitu ya. Mulai dari apa? Misalkan mulai dari lingkungan pendidikan, kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh lingkungan keluarga, kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh lingkungan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam rancangan undang-undang tentang jabatan hakim pasal 51 ayat 2 terkait batas usia jabatan hakim dengan usia 65 tahun. Ini menjadi poin penting karena menyangkut nasib karir para hakim. Dalam rancangan undang-undang tentang jabatan hakim pasal 51 ayat 2 terkait batas usia jabatan hakim dengan usia 65 tahun, ini menjadi poin penting karena menyangkut nasib karir para hakim. Dalam kurun waktu 10 tahun ini belum ada aturan yang kuat terkait jabatan para hakim ini. Terlebih masa pensiun hakim masih berusia sampai 70 tahun. Ditemui usai rapat kerja dengan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Hasrul Azwar menilai batas usia pensiun hakim yang tetap pada usia
berusia 70 tahun mengakibatkan banyaknya hakim yang tersandung kasus hukum. Di samping itu, faktor kesejahteraan menjadi salah satu pemicunya. Untuk itu, Hasrul meminta negara lebih selektif dalam memperhatikan kesejahteraan para hakim. Hakim itu sesuatu jabatan yang panjang prosesnya. Dia tidak boleh tercela, dia harus memiliki prestasi. Karena jumlahnya sedikit, maka selektivitas diperlukan untuk menjadi seorang hakim. Hasrul juga merekomendasikan anggaran untuk peradilan dinaikkan, hal itu untuk meningkatkan standar kehidupan para hakim. Hasrul juga menilai perlu ada pembenahan untuk meningkatkan kapasitas jabatan hakim sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Ini untuk nanti pada anggaran minimal dalam waktu dekat, pada waktu membahas APBNP, anggaran untuk peradilan itu bisa lebih ditingkatkan dibandingkan sekarang. Dari Jawa Barat, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Dan diantaranya datang dari Komisi 10 DPR RI yang mendorong peningkatan kualitas SDM di Politeknik Negeri Ambon. Setelah jeda berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD
terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah membenahi irigasi dan infrastruktur pertanian di sejumlah daerah. Karena irigasi dan infrastruktur pertanian yang baik merupakan faktor pendukung suksesnya program cetak sawah pemerintah. Beberapa anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah membenahi irigasi dan infrastruktur pertanian di sejumlah daerah. Karena irigasi dan infrastruktur pertanian yang baik merupakan faktor pendukung suksesnya program cetak sawah pemerintah. Demi usai penyerahan alat mesin pertanian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi 4 DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, pemerintah harus memberi perhatian terhadap pembangunan dan penataan irigasi, serta infrastruktur pertanian di sejumlah daerah di Indonesia, agar pelaksanaan program cetak sawah berhasil dijalankan oleh pemerintah. Menurut Cucun, banyak sawah yang sudah dicetak di sejumlah daerah, namun belum dapat dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam. Para petani masih kesulitan melakukan pengelolaan sawah karena irigasi yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan sawah yang dihasilkan dari program cetak sawah. Nah, ini yang kita terus sama Merti Pertanian terkait infrastruktur pertanian termasuk irigasi. Irigasi ini kan yang sering saya sampaikan juga di rapat-rapat di Raker di Komisi 4. Jangan sampai kita cetak lahan, sumber airnya nggak ada. Saluran irigasi sudah mati sejak lama, ini kita hidupkan kembali. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ahmad Kosasi menjelaskan, pembangunan dan perbaikan irigasi infrastruktur pertanian di Bandung Barat telah direncanakan oleh pemerintah setempat dan telah masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Kosasi menyampaikan kawasan pertanian di sejumlah desa di Kabupaten Bandung Barat telah terbangun dan membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan. Berkaitan dengan pertanian, khususnya yang ada di lokasi wilayah Kecamatan Ciamplas ini, yang ada pusatnya itu di Lewikuya. Nah, ini juga menyangkut irigasi, kalau ke tingkat hilirnya itu sudah mulai diperbaiki oleh Kabupaten Bandung Barat, cuma di tingkat hulu itu ada di wilayah Kabupaten Bandung. Habibie Mahabah dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta fasilitas dan kualitas pelayanan di Pelabuhan Tidore, Maluku Utara ditingkatkan sesuai standar pelayanan minimum atau SPM. Mengingat sebagai pelabuhan penyeberangan antar daerah sehingga harus mengedepankan keamanan dan keselamatan penumpang. Komisi 5 DPR RI meminta fasilitas dan kualitas pelayanan di Pelabuhan Tidore, Maluku Utara untuk ditingkatkan sesuai standar pelayanan minimum atau SPM. Mengingat sebagai pelabuhan penyeberangan antar daerah sehingga harus mengedepankan keamanan dan keselamatan penumpang. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja masa reses ke Maluku Utara, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo menyayangkan kondisi Pelabuhan Tidore yang buruk dan kotor serta tidak memenuhi SPM. Pemda setempat sebaiknya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan dana operasional dan perawatan yang sudah dianggarkan. Penumpang seandainya datang 100, nah sekali datang katanya kapal Pelni itu yang dari mana Papua ke Ternak Tidore itu kadang turun bisa 100 orang. Atau menunggu
untuk ke Papua dan seterusnya itu 100 orang. Nah itu kalau untuk 100 orang hanya satu toilet dengan kondisi toilet yang kotor, air juga kotor begitu, saya kira ada persoalan dalam pelayanan kepada masyarakat ya. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Sigit Susiantomo mengakui belum semua pelabuhan penyeberangan memiliki standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai SPM Angkutan Penyeberangan dan SPM Angkutan Laut. Saya kira ini penting, jadi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah masih jauh untuk bisa mencapainya. Harus ada perawatan rutin, yang ini mungkin belum menjadi habit, belum menjadi kebiasaan sehari-hari dari aparatur di daerah. Dari Maluku Utara, Siva dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyoroti kendala dalam penanganan kasus korupsi, khususnya permasalahan anggaran dalam penyelesaian kasus korupsi di Jawa Barat. Untuk itu Komisi 3 DPR RI mengusulkan nilai korupsi dengan jumlah kecil diselesaikan secara administratif. Komisi 3 DPR menyoroti penanganan kasus korupsi terutama minimnya anggaran menjadi kendala dalam penyelesaian kasus korupsi di Jawa Barat. Untuk itu Komisi 3 DPR mengusulkan nilai korupsi yang jumlahnya kecil diselesaikan secara administratif. Usai kunjungan kerja Komisi 3 DPR ke Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengusulkan kebijakan dalam menangani kasus korupsi yang nilainya kecil lebih dikedepankan masuk kategori non-kriminal. Artinya penegakan hukum di bidang administrasi dan kepegawaian sehingga dapat meminimalisasi anggaran dalam penyelesaian kasus korupsi. Untuk mengetahui ya bagaimana pertama rencana kerja kejaksaan yang pada level di pusat itu dibahas dan kemudian disampaikan kepada Kejaksaan Agung oleh Kejaksaan Agung kepada DPR RI di Komisi 3 itu terrealisasi ya. Nah, kita tadi lihat pertama dari sisi anggarannya bagaimana. Senada dengan Arsul, anggota Komisi 3 DPR Taufikul Hadi mengatakan, walaupun kerugian negara telah dikembalikan namun nilainya masih kecil. Untuk itu sebaiknya cyber pungli diharapkan menyelesaikan kasus korupsi yang bernilai kecil secara administratif. Taufikul Hadi menilai jika kasus tersebut dinaikkan ke pengadilan, biaya perkara tersebut akan jauh lebih besar. Lebih baik itu adalah diberikan hukuman administratif dan sebagainya. Tetapi tentu saja itu adalah ada kategorinya. Kategorinya kalau itu adalah persoalan tersebut adalah walaupun kecil tapi merupakan puncak gunung es, di bawahnya itulah ternyata banyak, itu tentu saja harus diteris sampai ke bawah. Dari Jawa Barat, Andre Triana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetap bersama kami. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR.
DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Politeknik Negeri Ambon guna menghasilkan lulusan yang memiliki soft skill dan keterampilan yang mampu bersaing di dunia kerja. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Politeknik Negeri Ambon guna menghasilkan lulusan yang memiliki soft skill dan keterampilan yang mampu bersaing di dunia kerja. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia mengemukakan keterampilan dan kemampuan teknikal mahasiswa di Politeknik Negeri Ambon perlu dievaluasi dan diperbaiki. Karena masih banyak ditemukan di berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia, para lulusan Politeknik tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Untuk menyediakan orang dengan keterampilan kemampuan teknikal migas, pada level politeknik saja misalnya itu kan babnya terkait dengan perilaku karena migas itu berkenaan dengan security keamanan dari pelakunya dan sebagainya. Apakah udah sampai situ? Karena kondisi lingkungan di sini saja tidak mencerminkan itu gitu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menegaskan, pemerintah harus kembali memberikan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana di berbagai perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku. Karena banyak ditemukan fasilitas kampus yang mengalami kerusakan dan tidak memiliki biaya untuk melakukan perawatan. Ini kan udah 3 tahun ini kan sarana pendidikan tinggi itu tidak dianggarkan. Ya, dengan sendirinya banyak
fasilitas ya seperti di sini tidak terurus, termasuk untuk biaya perawatannya pun berkurang, apalagi untuk penambahan ya. Itu tadi adanya prodi baru di bidang migas, mereka minta ruang kelas, tetapi pemerintah tidak menganggarkan. Dari Kota Ambon, Maluku, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Terkait wabah difteri dan beberapa penyakit yang menjangkit di Indonesia akhir-akhir ini, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan audit terhadap peredaran vaksin di Indonesia, agar vaksin yang diberikan kepada masyarakat tetap terjamin kualitasnya. Terkait wabah difteri dan beberapa penyakit yang menjangkit di Indonesia akhir-akhir ini, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan audit terhadap peredaran vaksin di Indonesia, agar vaksin yang diberikan kepada masyarakat tetap terjamin kualitasnya. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sudrajat mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan waspada terhadap penularan difteri. Sebab apabila telah terpapar dan tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan komplikasi pada organ dalam tubuh yang berujung pada kematian. Sadari oleh masyarakat, karena hasil penelitian yang diakui oleh dunia ya, oleh WHO dalam hal ini, dan semua negara mengakui bahwa vaksinasi itu suatu hal yang perlu. Karena kalau kita misalnya difteri 2 kali 3 kali 3 tahun berturut-turut terjadi wabah, ini kita akan nggak boleh masuk ke negara manapun nanti. Lebih lanjut, Adang mengatakan diperlukannya adanya regulasi yang memberi perlindungan kesehatan kepada masyarakat, seperti melalui Undang-Undang Karantina Kesehatan yang dapat mengantisipasi masuknya virus penyakit dari luar negeri. Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin mulai dari produsen, agar vaksin yang diberikan kepada masyarakat tetap terjamin kualitasnya. Kenapa wabah ini bisa cepat menyebar? Salah satunya memang tidak ada perlindungan, tidak ada lindungan untuk bergerak cepat dari undang-undang yang ada. Dan ini kan harusnya kalau udah terbaca ada wabah di satu daerah, itu langsung di stop. Kota daerah itu diisolasi, nggak boleh keluar masuk. Dan itu pelanggaran HAM kalau tidak ada lindungan undang-undang. Dari Provinsi Sulawesi Tengah, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon terus berupaya memperbaiki konsep pemahaman generasi muda bangsa Indonesia tentang pentingnya arti politik, tugas dan fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Usai menerima audiensi siswa-siswa Indosmen Bogor di Gedung Abdul Muiz, Komplek DPR RI, Jakarta, pelaksanaan tugas Ketua DPR RI Fadlizon menjelaskan, kehadiran para mahasiswa dan siswa SMA Indosmen Bogor ke parlemen adalah untuk memberikan suatu pengalaman dan menambah wawasan mereka tentang bagaimana DPR bekerja dalam menyerap aspirasi masyarakat, mendesain undang-undang, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain bertemu pimpinan DPR, para siswa dan siswi Indosmen Bogor juga berkeliling kompleks DPR RI untuk melihat secara langsung bagaimana anggota Dewan bekerja menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia. Tentu bagi mereka juga merupakan satu pengalaman, pembukaan wawasan ya tentang tugas fungsi parlemen atau DPR, bahwa DPR ini adalah rumah rakyat, tempat publik, dan bahkan juga kita punya museum yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kita juga punya ruangan-ruangan, gedung-gedung yang juga bisa dilihat oleh kelompok-kelompok masyarakat sebagai bagian dari rumah rakyat. Fadlizon berpesan agar para siswa tidak alergi dengan politik. Selain itu, harus proporsional dalam menerima informasi. Dan menurut Fadli, politik adalah wadah perjuangan yang penting dalam kehidupan, karena dengan politik kita bisa merubah kondisi dan keadaan bangsa Indonesia. Mengenalkan DPR kan berarti kita juga mengenalkan bagaimana cara kerja politik di Indonesia, terutama di lembaga negara yang memang merupakan perwujudan dari partai-partai politik. Ajib dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rizky Hawadi beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.